Bapak Ibu, kita mulai untuk online induksi pada pagi hari ini. Saya Alfian Nusa Bakti, mewakili tim EHS BAT Indonesia, Bentul Prima, akan memberikan materi untuk EHS online induksi pada hari ini. Oke, sebelum itu, tolong dipastikan Bapak Ibu semua sudah mengisi absensi dan pretest yang sudah dibagikan pada sesi sebelumnya. Baik, saya akan menampilkan materi online induksi pada hari ini. Oke, semuanya sudah bisa melihat screen saya, bisa kita mulai. Nanti jika di tengah saya menjelaskan ada keadaan emergensi atau darurat, atau Bapak Ibu mendengar bunyi alarm, kami mohon untuk menghentikan semua aktivitas, segera mengakses jalur evakuasi untuk menuju ke assembly point. Harapannya nanti sampai selesai aktivitas kita tidak ada kendala atau keadaan gangguan apapun. Baik, poin pertama yang saya jelaskan mengenai kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan di BAT Indonesia. Yang pertama terkait kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja, visi dari BAT Indonesia, Bentul Prima, Bentul Group, adalah berkomitmen untuk menyediakan dan menjaga lingkungan kerja yang aman dan sehat. Harapannya area tempat kita kerja nantinya di BAT Indonesia adalah yang aman dan sehat. Untuk siapa? Untuk semua karyawan kami, baik personil non perusahaan atau kontraktor vendor atau visitor, serta memberikan prioritas tertinggi untuk aktivitas-aktivitasnya. Nah, bagaimana untuk mencapai visi itu? Kita cantumkan dalam bentuk misi. Yang pertama adalah kepatuhan terhadap peraturan persyaratan apapun yang berlaku di Bentul Group atau BAT Indonesia. Jadi semua orang yang akan memasuki atau bekerja di area kami akan kami berikan briefing dulu minimal atau induksi dulu seperti ini untuk mengetahui persyaratan apa yang harus mereka patuhi bersama. Kemudian secara sumber daya, secara manpower bisa, secara keperluan apapun untuk aktivitas disediakan terlebih dahulu, disesuaikan dengan kapasitasnya masing-masing. Setelah itu kita akan melakukan tinjauan berkala, kita akan lakukan spot check, kita akan lakukan review apakah semua tim yang sudah kita berikan briefing induksi tersebut secara konsisten memenuhi peraturan tersebut atau bagaimana. Kemudian di poin keempat, kita juga akan menetapkan target, menetapkan tujuan dalam melakukan aktivitas itu, harapannya untuk mencapai visi area tempat kerja yang aman dan sehat, yang nihil dari kecelakaan. Di bagian akhir, harapannya kita semua terbangun budaya kepada seluruh karyawan atau mitra bisnis, baik itu tim dari pihak ketiga, kontraktor vendor, atau semua visitor sekalipun, terbangun budaya safety yang menjunjung tinggi keselamatan kerja selama beraktivitas di tempat kita, di BAT Indonesia Bentul Group. Pun demikian dengan kebijakan lingkungan, visi utama dari BAT ini adalah untuk meminimalkan dampak dari aktivitas bisnis kami terhadap lingkungan fisik. Hal ini untuk mencegah terjadinya polusi dan lingkungan tempat kami bekerja, beroperasi, dan memberikan prioritas tertinggi. Kemudian hal tersebut akan kami cantumkan dalam bentuk misi. Yang pertama adalah kepatuhan pula. Kepatuhan terhadap peraturan atau perundangan yang berlaku di tempat kita yang berhubungan dengan lingkungan. Pun juga sama, kita alokasikan sumber daya yang sesuai, kita tinjauan berkala, kita lakukan review. Kemudian dari segi target juga akan kita tentukan, dan bagian paling akhir juga sama, membangun budaya. Terbangun budaya yang baik untuk mengedepankan tanggung jawab untuk mencegah pencemaran terhadap lingkungan kita. Baik, itu poin pertama dari kebijakan K3 dan lingkungan yang ada di BAT Indonesia. Poin kedua terkait dengan klasifikasi bahaya dan piramida kecelakaan. Ini adalah poin yang umum di dunia keselamatan kerja. Kita hindari dengan kuat jangan sampai terjadi serius fatality terjadi di area tempat kerja kita. Karena kenapa? Ketika terjadi fatality di tempat kerja,
kemungkinan di situ akan terjadi 400 lost time injury, kecelakaan kerja yang menimbulkan hilangnya waktu kerja, yang mungkin juga tidak tertangani dengan baik. Di balik 400 lost time injury ini kemungkinan ada 20.000 minor injury yang juga tidak selesai dalam corrective action-nya atau tindak lanjutnya. Dari 20.000 ini kemungkinan ada 240.000 near miss atau kejadian hampir celaka yang juga tidak diselesaikan dengan baik. Dari 24.000 ini kemungkinan ada 2 million unsafe action. Perilaku yang tidak aman begitu banyak yang tidak dilakukan tindak lanjut, tidak ada penyesuaian, tidak dibenarkan, tidak ada perbaikan di situ. Sehingga apa? Muaranya kalau itu semua tidak tertangani akan memunculkan fatality. Nah, bagaimana dari effort kita, usaha kita untuk mencegah agar terjadinya fatality? Dari klasifikasi bahaya ini yang mudah dikendalikan adalah pada 2 kolom paling bawah dari segitiga piramida ini. Kita harus bisa meminimalkan semua pekerja atau karyawan melakukan unsafe action, perilaku yang tidak aman. Kita harus bisa kendalikan, kita harus bisa perbaiki, kita harus bisa arahkan agar tidak terulang kembali. Dari situ, ketika muncul near miss, kita harus segera lakukan tindak lanjut. Poin perbaikannya bagaimana? Agar apa? Agar kemungkinan untuk terjadinya fatality bisa kita minimalkan. Begitu, Bapak Ibu. Oke, kita mulai masuk secara spesifik di tempat kerja. Poin pertama adalah kenali bahaya di setiap pekerjaan Anda, apapun itu. Karena bahaya adalah semua hal baik dari perilaku atau lingkungan yang tidak aman, yang dapat menimbulkan kerugian, baik itu waktu, biaya, kesehatan, atau material sekalipun yang tidak kita inginkan. Pasti setiap pekerjaan yang kita lakukan berpotensi menimbulkan bahaya. Ini adalah standar PPI atau APD, alat pelindung diri, yang harus terpenuhi ketika kita melakukan aktivitas di BAT Indonesia atau Bentul Group. Yang pertama dari segi helm safety. Safety helm terbagi menjadi 3 warna sesuai dengan standar kita. Warna putih untuk karyawan Bentul atau supervisor pekerjaan, warna merah untuk tim safety atau safety officer atau tim EHS, warna orange adalah untuk tim pekerja kontraktor, pekerja vendor, atau tim outsourcing. Yang perlu diperhatikan adalah dipastikan semua helm safety dilengkapi dengan tali dagu. Dan harus dipakai tali dagu itu ketika aktivitas menggunakan helm ini. Kemudian untuk yang kedua adalah pelindung telinga. Pelindung pendengaran, earplug atau earmuff. Earplug, ini contohnya earplug, kemudian earmuff yang seperti ini. Dia akan lebih masif bentuknya. Earplug atau earmuff wajib digunakan apabila kita memasuki area produksi, apabila kita memasuki area project atau area manapun di BAT Indonesia yang memiliki potensi bahaya kebisingan. Maka earplug dan earmuff ini wajib digunakan. Kemudian dari sepatu safety, safety shoes, wajib digunakan apabila memasuki area produksi dan area project, termasuk juga area pergudangan di area kami. Kemudian dari segi sarung tangan, jenis sarung tangan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Bisa sarung tangan kain, kemudian bisa juga sarung tangan kulit, sarung tangan karet, atau sarung tangan listrik, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Kemudian dari alat pelindung jatuh, kita wajibkan menggunakan full body harness. Full body harness-nya yang standar adalah menggunakan 2 hook seperti ini. 2 hook, 2 cantolan, dan 2 tali body harness-nya. Double. Wajib digunakan ketika pekerjaan apapun di ketinggian minimal 1,8 meter. Jadi di atas ketinggian itu, maka Bapak Ibu wajib menggunakan full body harness 2 hook ini. Kemudian untuk pelindung mata, contohnya kacamata, untuk pekerjaan general di luar ruangan, untuk pengelasan sudah pasti pakai kaplas, untuk pekerjaan pengerindaan atau pekerjaan lain yang memunculkan percikan api, wajib menggunakan face shield untuk menghindari agar percikan api tidak sampai ke wajah kita. Kemudian untuk pelindung pernafasan,
Ada yang bentuknya masker untuk menutupi bagian mulut dan hidung, ada yang bentuknya lebih masif, seperti masker gas atau cartridge seperti ini, disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Kemudian terkait dengan dokumen pra-project persyaratan yang ada di BAT Indonesia, yang pertama, setiap pekerja yang akan melakukan aktivitas di area kami wajib mengikuti EHS induction. Seperti forum kita ini, semua pekerja yang akan bekerja di BAT Indonesia harus mengikuti EHS induction dan lulus EHS induction. Dibuktikan dengan memiliki ID card kontraktor. Nanti syarat kelulusannya adalah lolos secara poin di post-test. Kemudian setelah semua melakukan EHS induction, tim yang bersangkutan menyusun risk assessment. Dokumen risk assessment atau penilaian risiko harus disiapkan sebelum proyek dimulai. Dibuat oleh manajer dari pekerjaan itu, supervisor dari pekerjaan itu, dan tim safety officer dari pekerjaan itu. Risk assessment harus ditandatangani oleh tim proyek tersebut, user pekerjaan, dan EHS BAT Indonesia. Harus di-approve dulu. Kemudian perlu dibuat JSA, Job Safety Analysis. JSA itu harus disusun untuk pekerjaan yang berisiko tinggi. Apa saja pekerjaan berisiko tinggi itu seperti ada pekerjaan ketinggian, pekerjaan panas, pekerjaan pengangkatan, penggalian. Nanti di selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail. Dibuat khusus di masing-masing lokasi proyek. Dibuat oleh supervisor atau tim safety project, disetujui oleh user pekerjaan BAT Indonesia. Kemudian setelah itu baru kita lebih masuk ke dokumen yang detail untuk pekerjaan itu adalah izin kerja dan QRP. Izin kerja harus dibuat sesuai dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Berlaku 1 shift kerja. Diajukan oleh supervisor pekerjaan dan ditandatangani yang pertama oleh project officer, EHS champion setempat, dan manajer setempat yang bertanggung jawab dari pihak BAT Indonesia. Untuk QRP nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, ini adalah risk assessment. Dokumen risk assessment terdiri dari halaman cover atau halaman persetujuan, halaman flow proses pekerjaan, halaman isi risk assessment, dan dokumen objektif target program atau OTP. Kemudian JSA harus disusun sebelum melakukan pekerjaan berbahaya. JSA dibuat oleh supervisor atau tim safety project serta diajukan tanda tangan persetujuan kepada user project dari BAT Indonesia. Kemudian untuk izin kerja, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jenis izin kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaannya masing-masing. Yang pertama, izin kerja kontraktor dilakukan pada saat awal akan melakukan pekerjaan. Izin kerja ketinggian, bila ada pekerjaan dilakukan di ketinggian minimal 1,8 meter. Di atas itu wajib menyusun izin kerja ketinggian. Masa berlakunya 1 shift kerja. Izin kerja panas ketika ada pekerjaan panas. Izin kerja listrik bila ada pekerjaan perbaikan atau pemasangan instalasi listrik. Pekerjaan yang berhubungan dengan listrik, masa berlakunya juga 1 shift kerja. Izin memasuki ruang terbatas atau confined space ketika ada pekerjaan di ruang terbatas, masa berlakunya juga 1 shift kerja. Izin kerja penggalian tanah dengan mesin atau manual dengan kedalaman minimal 20 cm itu sudah wajib menggunakan izin penggalian. Kemudian izin kerja pengangkatan bisa dengan crane, forklift, atau katrol, atau yang lainnya, yang mana itu aktivitas non-rutin dengan beban 500 kilo atau lebih, masa berlaku 1 shift kerja. Kemudian ada izin fumigasi atau fogging ketika akan dilakukan pengasapan dengan bahan kimia di suatu area tertentu. Izin pekerjaan dengan laser ketika ada perbaikan atau perawatan unit laser. Kemudian izin pekerjaan dengan radioaktif, ada perbaikan atau pemeliharaan alat dengan unsur radioaktif. Kemudian izin kerja temporary bypass mesin ketika dilakukan bypass mesin saat maintenance atau cleaning. Juga masa berlakunya 1 shift kerja. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk QRP
dokumennya seperti ini, harus diisi ketika melakukan toolbox meeting sebelum bekerja. Jadi diisi oleh supervisor pekerjaan bersama dengan semua pekerja ketika toolbox meeting di pagi hari sebelum bekerja. Setiap bahaya yang ada di lokasi kerja harus teridentifikasi pada kolom centang di halaman depan. Di sini tertulis bahaya apa saja yang mungkin ada di lokasi kerja, silakan dicentang sebagai identifikasi kita. Kemudian semua poin pencegahan bahaya harus teridentifikasi pada kolom centang dan ditulis di halaman belakang QRP. Semua pencegahannya harus kita tuliskan di sini, kita centang, kemudian kita tuliskan pencegahan yang spesifik bagaimana. Oke, selanjutnya untuk persyaratan keselamatan kerja untuk pekerjaan berbahaya. Yang pertama, untuk pekerjaan ketinggian. Work at height. Yang pertama, pastikan izin kerja ketinggian telah dibuat beserta QRP, disusun sebelum kerja, dan JSA pekerjaan itu disosialisasikan kepada pekerja. Gunakan full body harness 2 hook, 2 cantolan. Lengkapi dengan lifeline. Lifeline adalah instalasi, baik bisa dari kawat seling atau material lain untuk akses kita mengaitkan full body harness ketika kita berpindah atau moving dari satu lokasi ke lokasi yang lain ketika bekerja di ketinggian. Lifeline harus ditambatkan ke titik tumpuan yang permanen. Lifeline dapat terbuat dari kawat seling dengan standarnya 8 mili jika menggunakan kawat seling, jika menggunakan tali karmantel 12 mili. Lifeline harus dilakukan inspeksi secara berkala, untuk lifeline ini. Gunakan scaffolding yang standar. Scaffolding harus diinspeksi seminggu sekali atau ketika berubah konstruksi atau ketika berpindah lokasi. Setelah ini saya jelaskan tentang scaffolding yang standar di BAT. Untuk tagging scaffolding yang berwarna hijau berarti sudah aman untuk digunakan. Yang bertanda scaffolding merah berarti tidak boleh digunakan, masih tidak aman untuk digunakan. Jika memungkinkan bisa menggunakan scissor lift, man lift atau sejenisnya. Juga harus dilakukan inspeksi setiap akan digunakan. Pre-use check harus dilakukan. Jika menggunakan tangga, pastikan menggunakan tangga aluminium. Pastikan cuaca cerah untuk kerja ketinggian di luar ruangan. Setiap pekerja yang akan bekerja di ketinggian harus memeriksa tekanan darah dan dinyatakan fit untuk bekerja. Bisa dilakukan oleh tim safety atau supervisor di masing-masing tim kontraktor atau vendor, kemudian dilakukan validasi kepada tim klinik dari BAT Indonesia. Tim paramedis BAT Indonesia harus melakukan validasi terhadap hasil pemeriksaan darah tersebut. Kemudian supervisor harus mengawasi di lokasi kerja, aktivitas di atas atau di bawah. Jika ada orang bekerja di ketinggian, maka supervisornya, baik itu supervisor pengerjaan dan atau supervisor safety, melakukan pengawasan di tempat mereka bekerja. Bisa di atas ketika ada orang melakukan aktivitas di atas maupun di bawah jika lebih banyak orang yang bekerja di bawah. Jadi kami minta setiap lokasi pekerjaan harus ada pengawasnya, baik itu di atas maupun di bawah, harus ada supervisor yang mengawasi. Kemudian ini adalah standar instalasi scaffolding yang ada di BAT Indonesia. Kita review dari paling atas, harus tersedia handrail. Handrail, pagar pengaman diikat dengan klem, tinggi handrail paling atas 90 sampai 110 cm. Kemudian untuk support bracing, untuk scaffolding 3B ke atas, 3 tingkat atau lebih, maka wajib dilengkapi dengan support bracing. Pipa penunjang yang dipasang menggunakan klem. Gunanya untuk apa? Untuk menghindari agar scaffolding tidak sampai roboh ke samping. Kemudian untuk catwalk atau platform atau lantai kerja harus dipasang double. Kemudian wajib dipasang two board. Two board ini adalah papan pengaman pada samping platform.
papan setinggi 15 cm di samping-samping platform untuk menghindari barang yang di bawah terjatuh sehingga menjatuhi para pekerja di bawah, atau menghindari terpleset yang menyebabkan bisa jatuh ke bawah. Wajib dipasang support. Kemudian cross brace atau pipa silang yang dipasang dan dikaitkan pada lock point pada mainframe. Dipastikan kondisinya baik, tidak ada yang patah, tidak ada yang bengkok. Kemudian grounding dipasang pada scaffolding jika scaffolding digunakan untuk pekerjaan dengan bahaya elektrik. S-lock atau ties, penguatan pipa support yang dikaitkan pada tembok, bisa scaffolding 3B ke atas. Kemudian bila menggunakan caster wheel atau pakai roda, pastikan roda dapat dikunci, sistem penguncinya harus berfungsi dengan benar. Kemudian untuk scaffolding yang tidak pakai roda, wajib dipasang jack base, pijakan mainframe untuk mengatur ketinggian scaffolding, seperti ini gambarnya. Harus ada. Kemudian dari segi tangga atau ladder, wajib dipasang tangga untuk pekerja akses naik ke atas. Kemudian terakhir dari segi mainframe-nya, dipastikan frame telah diinspeksi, dilengkapi dengan join pin dan point lock point, semuanya dalam kondisi baik, tidak ada yang bengkok, tidak ada yang patah. Untuk pekerjaan panas, bisa pengelasan, pengerindaan, atau aktivitas apapun yang memunculkan hawa panas, contohnya pengeboran, pastikan izin kerja panas telah dibuat serta QRP disusun dan CSA disosialisasikan. Gunakan APD yang standar, contohnya kaplas, face shield, sarung tangan kulit atau apron. Bahan-bahan mudah terbakar harus disingkirkan dulu, dirapikan dulu, diamankan. Siapkan APAR atau alat pemadam api ringan. Lokasi setiap 15 meter satu APAR. Jadi masing-masing kontraktor vendor yang ada pekerjaan panas wajib menyediakan APAR milik sendiri di lokasi pekerjaan masing-masing. Basahi lantai kerja, sediakan fire blanket atau welding blanket seperti ini. Gunakan flashback arrestor pada pangkal selang tabung oksigen atau asetilen dan pangkal torch bila ada aktivitas yang menggunakan oksiasetilen. Kemudian pastikan sarana sistem pemadam kebakaran yang ada di tempat kami telah dinonaktifkan sementara bila diperlukan, karena dimungkinkan ada lokasi area tersebut ada sistem pengindra dari kebakaran atau sistem detektor, kita mesti matikan dulu agar tidak sampai terjadi false alarm. Kemudian pekerjaan kelistrikan, berhubungan dengan listrik, izin kerja listrik sudah dibuat terlebih dahulu, QRP sudah disusun dan CSA disosialisasikan kepada pekerja. Pastikan sumber listrik telah off, saklar utama telah dimatikan atau sekriknya dilepas. Kemudian gunakan lockout dan take out pada instalasi sumber bahaya listrik. Pada switch utama bisa kita off-kan, kemudian kita bisa pasang gembok loto dan dipasang take out. Danger tag, siapa pihak yang memasang gembok itu harus bisa teridentifikasi. Kemudian sediakan APAR setiap 15 meter karena dimungkinkan setiap aktivitas listrik ada percikan api yang muncul bisa memicu kebakaran. Sediakan fire blanket, gunakan sarung tangan yang tahan listrik dan pengawasan oleh supervisor yang ketat di lokasi kerja. Kemudian untuk pekerjaan di dalam ruangan terbatas, contohnya di dalam boiler, pekerjaan di dalam tabung-tabung yang besar, ya, confined space, pastikan izin kerja memasuki ruang terbatas telah dibuat dan QRP sudah disusun sebelum bekerja, serta CSA disosialisasikan kepada pekerja. Sediakan rambu keselamatan dan barikade yang sesuai. Periksa kadar gas dengan menggunakan gas detektor. Pastikan tidak ada sumber api yang tidak terkendali. Gunakan prosedur LOTO di lokasi kerja. APD disesuaikan dengan jenis bahaya di situ, bisa menggunakan masker gas atau SCBA. Kemudian lengkapi dengan ventilasi tambahan untuk menjaga agar kadar oksigen
dalam kondisi normal dan baik, aman untuk kita aktivitas di dalamnya. Untuk fumigasi atau fogging, pastikan izin kerjanya sudah dibuat, QRP disusun dan CSA-nya disosialisasikan, izin kerja gangguan sistem pemadam kebakaran harus sudah disetujui dan dipastikan fire device telah dinonaktifkan oleh tim dari EHS. Kemudian gunakan APD yang sesuai seperti earplug, sarung tangan, masker, atau kacamata. Kemudian untuk pekerjaan dengan laser, sama, izin kerja dengan laser harus sudah dibuat, QRP sudah disusun, dan CSA-nya disosialisasikan kepada pekerja. Jangan bekerja sendiri, pastikan jarak aman lebih dari 30 cm ketika sistem dioperasikan atau kondisi tegangan tinggi masih aktif. Lepas benda berbahan metal seperti gesper sabuk, cincin, gelang, pulpen, alat kerja atau yang lain yang bisa berpotensi masuk dalam mesin. Dan pastikan prosedur LOTO seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya diaplikasikan di lokasi kerja. Pekerjaan radioaktif, pastikan izin kerja radioaktif telah dibuat serta QRP disusun sebelum bekerja dan CSA juga harus disosialisasikan. Jangan sampai bekerja sendiri, pastikan jarak aman dengan orang sekitar, pasang barikade dan rambu keselamatan, dan pastikan hanya orang kompeten saja yang boleh bekerja. Kemudian untuk pekerjaan bypass mesin, pastikan izin kerja bypass mesin telah dibuat, QRP sudah disusun, dan CSA disosialisasikan kepada pekerja. Sediakan personel siaga, jangan bekerja sendiri. Prosedur LOTO, logout take out harus diaplikasikan, hanya orang kompeten yang boleh bekerja, dan yang terpenting adalah identifikasi pencegahan tambahan apa untuk menghindari bahaya terjepit, kejatuhan benda atau terpotong atau bahaya-bahaya lain dari aktivitas kita yang membypass mesin ini. Untuk pekerjaan pengangkatan, pastikan izin kerja pengangkatan telah dibuat, QRP sudah disusun, dan CSA disosialisasikan kepada pekerja di tempat kerja. Lakukan inspeksi setiap alat angkat angkut yang akan digunakan. Pastikan lifting method atau metode pengangkatan sudah disetujui oleh Project Officer dan EHS BAT Indonesia. Pastikan jarak aman dengan orang dan atau gedung di sekitar, pasang barikade dan rambu keselamatan. Operator alat angkat angkut telah tersertifikasi sesuai jenis alat angkat angkut yang digunakan. Untuk pekerjaan penggalian, pastikan izin kerja penggalian telah dibuat bersama QRP dan CSA-nya disosialisasikan kepada pekerja. Jika menggunakan alat berat untuk penggalian, lakukan inspeksi unit sebelum digunakan. Sediakan rambu keselamatan untuk sterilisasi area. Pastikan metode kerja penggalian sudah disetujui oleh Project Officer dan EHS BAT Indonesia. Pastikan jarak aman dengan orang di sekitar, pasang barikade dan rambu keselamatan. Operator alat berat telah tersertifikasi sesuai dengan jenis alat berat yang digunakan. Baik, selanjutnya terkait dengan standar hazardous substances atau bahan kimia berbahaya. Yang pertama, setiap kemasan bahan kimia wajib memiliki simbol dan label sesuai dengan jenis bahan kimia apa yang terdapat di dalam situ sehingga mudah dikenali oleh setiap orang. Bahan kimia yang digunakan harus mempunyai MSDS atau Material Safety Data Sheet yang memuat tentang karakteristik bahan dan cara penanganan keadaan darurat apabila terpapar bahan kimia tersebut. Bahan kimia yang mudah terbakar wajib disimpan dalam flammable cabinet dan dilakukan instalasi grounding untuk flammable cabinet tersebut. Area penyimpanan bahan kimia wajib dilengkapi dengan ban wall atau tanggul dengan kapasitas 110% dari volume terbesar. Alat pelindung diri seperti safety shower atau spill kit harus tersedia di dekat area penyimpanan bahan kimia. Jangan memindahkan bahan kimia dari wadah aslinya tanpa dilengkapi MSDS. Terkait dengan emergency response plan, ini saya tampilkan beberapa layout dari area operasi kita BAT Indonesia. Yang pertama, SMD White.
SMD White kita lihat ada hazard listrik, bahaya listrik, ada hazard bahan yang mudah terbakar, kemudian ada juga dari sumber bahaya gas bertekanan di belakang, kemudian ditambah juga ada sumber bahaya bahan kimia yang tersimpan di belakang lokasi SMD White. Jika Bapak Ibu nanti bekerja di area ini, silakan dikenali setiap lokasi bahaya tersebut dan diidentifikasi kemana arah jalur evakuasi yang ada. Kita simpulkan dengan garis warna hijau seperti ini. Semua akan mengarah ke depan karena kita pasang assembly point, titik kumpul di SMD White berada di bagian depan, di sisi timur dari lobi. Kemudian untuk di area PMD juga sama, banyak sekali hazard atau bahaya yang terkandung di dalam plan ini. Yang pertama ada bahaya listrik seperti instalasi AHU di sana, kemudian ada bahaya kebakaran atau ledakan karena kita ada boiler yang berada di depan dari gedung PMD ini, kemudian ada gas bertekanan di belakang dan instalasi AHU di bagian selatan. Kemudian di bagian timur sisi depan dari PMD ada site untuk flavor, yang mana di situ kita simpan bahan-bahan kimia di manufacturing kita di flavor tersebut. Assembly point yang terdapat di PMD, kita punya beberapa lokasi assembly point berada di timur, bagian paling timur ada, kemudian di sisi selatan juga ada, kemudian di sisi belakang gedung PMD atau di sisi barat PMD juga ada. Ditambah lagi di sisi utara PMD. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu ketika ada keadaan darurat bisa mengakses assembly point yang terdekat dengan lokasi Bapak Ibu semua. Kemudian untuk SMD Kretek, lokasi titik kumpul kita pasang di sisi utara dari SMD Kretek. Masing-masing lokasi sudah terpasang jalur evakuasi yang mengarahkan kita menuju ke assembly point ini. Untuk Karanglo 2 Office sendiri, kantor pusat Karanglo 2, karena hanya berupa kantor office, jadi hanya satu hazard yang paling besar, yaitu adalah hazard dari instalasi AHU, electrical hazard. Untuk assembly point kita pasang di sisi barat dari gedung Karanglo 2 Office. Ini adalah layout dari salah satu warehouse kita, area pergudangan di Peklif, di area Malang Kota. Jika Bapak Ibu nanti bekerja di area ini, maka Bapak akan melihat banyak area gudang, mulai dari gudang A, B, C, D, dan seterusnya. Masing-masing lokasi gudang sudah kita pasang untuk APAR dan jalur evakuasinya. Lokasi assembly point berada di depan lobby office dari warehouse Peklif di Jalan Pelatu Sujono. Oke, untuk area kita yang ada di Randuagung, di Dayet. Di lokasi Dayet ini salah satu area plan kita yang memiliki bahaya yang cukup tinggi karena di sana ada proses yang berhubungan dengan CO2 atau karbon dioksida, sehingga hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki akses dan diperbolehkan untuk mengakses area yang paling kritikal. Area yang paling kritikal di Dayet ini salah satunya ada di area hot end area, karena disinilah kita melakukan reaksi karbon dioksida. Jika nanti Bapak Ibu ketika melakukan aktivitas di sini mendengarkan alarm tanda bahaya dari CO2 atau ada bahaya lain yang berhubungan dengan fire barangkali, bisa segera mengakses jalur evakuasi untuk menuju ke assembly point yang terpasang pada sisi barat dari gedung Dayet ini. Oke, untuk emergency response plan, ya, ketika keadaan darurat seringkali ditandai dengan
bunyi alarm fire. Semua karyawan atau pekerja wajib evakuasi bila mendengarkan bunyi alarm fire tanpa terkecuali. Kemudian mengikuti arahan dari floor warden setempat untuk nantinya mengarahkan kita menuju ke assembly point. Berikut adalah contoh dari bunyi alarm fire yang ada di BAT Indonesia. Saya coba dulu. Oke, tersebut adalah contoh dari bunyi alarm fire yang ada di BAT Indonesia. Saya bunyikan sekali lagi. Silakan diperhatikan. Oke, jika Bapak Ibu mendengarkan alarm seperti itu, segera hentikan aktivitas kita. Kemudian ikuti arahan dari floor warden, tim yang membawa bendera untuk mengakses jalur evakuasi menuju ke assembly point atau titik kumpul. Ini adalah sekilas dari sistem proteksi kebakaran yang ada di BAT Indonesia. Yang pertama adalah APAR. Semua pasti sudah tahu bagaimana APAR tersebut. Untuk APAR boleh digunakan oleh siapa saja ketika mengetahui ada api dan memadamkan api itu menggunakan APAR. Untuk hidran hanya boleh dioperasikan oleh tim security karena hanya mereka yang sudah kita training, yang sudah kompeten melakukan pemadaman api menggunakan hidran. Kemudian sistem proteksi kebakaran bisa berupa smoke detector, detektor asap, detektor panas atau heat detector, kemudian beam detector, ada juga bell fire yang memunculkan bunyi ringing ketika alarm, ada juga instalasi sprinkler dan alarm dan flashlight. Kemudian sarana pendukung yang lain seperti lampu emergency, kemudian ada kotak P3K dan tandu, emergency shower untuk instalasi mitigasi ketika ada insiden yang berhubungan dengan bahan kimia yang mengenai tubuh kita. Kemudian ada juga spill kit ketika ada insiden yang berpotensi terjadinya pencemaran ke lingkungan, kita bisa amankan menggunakan spill kit. Ini peraturan lalu lintas di perusahaan. Mengendari kendaraan bermotor di lingkungan perusahaan BAT Indonesia maksimal kecepatannya 10 km per jam. Mengendari forklift di lingkungan perusahaan BAT Indonesia maksimal kecepatannya 5 km per jam. Oke, ini salah satu kebijakan yang berhubungan dengan COVID, pencegahan COVID-19 di BAT Indonesia. Tolong Bapak Ibu diperhatikan terkait dengan protokol ini. Yang pertama, ingat selalu menggunakan masker dengan benar untuk memutus mata rantai COVID-19. Dipastikan masker menutupi bagian hidung dan mulut dengan baik. Jika bagian hidung masih terlihat atau masker dipasang di dagu, ini masih keliru. Harus digunakan dengan baik, menutupi hidung dan mulut. Kemudian, jika ada orang pembawa COVID tanpa menggunakan masker, dia akan menularkan 90% kepada orang yang sehat jika keduanya tidak pakai masker. Jika orang yang sehat menggunakan masker, sementara pembawa COVID-nya tidak memakai masker, risikonya 30%. Jika pembawa COVID-nya memakai masker, sementara orang yang sehat tidak pakai masker, risikonya 5%. Jika keduanya pakai masker, risikonya 1,5% penularannya. Kemudian jika keduanya pakai masker, baik yang pembawa COVID ataupun orang yang sehat, kemudian mereka juga menjaga jarak
distancing 2 meter, risiko penularannya bisa turun sampai ke angka 0%. Jadi dari sini kita tahu bahwa semua orang wajib pakai masker tanpa terkecuali dan memaksimalkan jaga jarak 2 meter physical distancing untuk menurunkan risiko penularan COVID-19 di area kita menjadi ke angka 0%. Nah, ini adalah kebijakan tentang penggunaan 2 masker atau double masker setiap kita melakukan aktivitas bekerja. Penggunaan 2 masker bisa dengan bagian paling luar kita menggunakan masker kain dan bagian dalam kita menggunakan masker medis. Penggunaan yang salah adalah menggunakan bagian luar dan dalam masker kain atau bagian luar dan dalam masker medis. Ini tidak boleh, kurang maksimal. Yang baik adalah dikombinasikan bagian paling luar masker kain dan bagian paling dalam masker medis. Waspadai 9 titik lengah penularan COVID-19. Ini bisa kita aplikasikan ketika kita berada di rumah sekalipun. Yang pertama, saat bersama keluarga, tolong diperhatikan dengan baik. Ketika makan bersama di tempat kerja atau di acara tertentu, ini juga berpotensi penularan COVID-19. Saat istirahat, mencopot masker tanpa menjaga jarak. Rapat bersama teman sejawat yang tidak memperhatikan protokol. Saat bekerja dalam tim, saat di rumah ibadah, baik itu di masjid, musola, dengan tidak mematuhi protokol kesehatan juga bisa berujung pada penularan COVID. Saat menghadiri pesta, saat tidak menjaga jarak fisik, ya, physical distancing, atau saat dalam komunitas olahraga. Aksi pencegahan yang lain yang bisa kita aplikasikan di dalam rumah adalah yang pertama, hancurkan masker ke tempat sampah ketika sudah sampai di rumah. Kemudian jangan santai atau menyentuh apapun sebelum kita lepas alas kaki dan sebelum masuk rumah. Cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Masuk ke rumah tanpa alas kaki, tempatkan pakaian kotor dalam keranjang yang tertutup, segera mandi dulu. Mandi dahulu sebelum kita lanjutkan aktivitas kita di dalam rumah. Oke, itu saja materi untuk online induksi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Setelah ini akan dilanjutkan dengan sesi offline yang akan dipandu oleh presentator. Barangkali ada poin-poin yang masih ditanyakan oleh Bapak Ibu semua bisa kita diskusikan dalam sesi berikutnya. Selanjutnya jangan dilewatkan dengan pengisian post-test. Pengisian post-test akan dipandu oleh presentator. Tolong untuk dimaksimalkan post-test agar kita semua bisa lolos dalam online induksi pada hari ini. Baik, terima kasih, itu saja dari saya untuk materi presentasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Alfian Musabakti mewakili tim EHS BAT Indonesia mengucapkan semoga kita semuanya sehat selalu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.